Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada az-zakata tazkiyatan lin-nufus wa tanmiyatan lil-amwal wa rattaba 'ala al-infaqi fi sabilihi khalafan 'ajilan wa thawaban jazilan fil mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul kabirul muta'al. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي حاز أكمل صفات المخلوقين وأجل الخصال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في الأقوال والأفعال والأحوال. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami dari Muttaqin yang saya muliakan, as-shaimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada di ruangan Masjid dari Muttaqin untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah dapat menerima petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bulan Ramadan sudah berada di penghujung. Sedikit lagi kita akan tinggalkan bulan puasa. Mungkin ada yang belum kita laksanakan. Nah, ini perlu kita berikan perhatian penuh. Itulah saudara-saudara zakat fitrah. Boleh jadi karena kesibukan menghadapi bulan Ramadan, maka zakat fitrah terlupakan. Ini jangan sampai, ya. Karena kewajiban zakat fitrah sama dengan kewajiban berpuasa, ya. Kalau kita diwajibkan berpuasa, juga diwajibkan zakat fitrah. Hanya saja orang-orang yang wajib zakat fitrah itu diukur bila mana malam takbiran dan siang lebaran berkecukupan kebutuhan pokok. Jadi kita bisa kira-kira sekarang, nanti malam lebaran nih takbiran sama siangnya kira-kira kebutuhan beras kita ada atau enggak begitu. Kalau cukup bahkan melebihi, ya, entah itu uang, entah itu berbentuk barang, maka saudara-saudara kita wajib zakat fitrah. Ini zakat fitrah beda dengan zakat harta, ya. Walaupun memang masing-masing ada nisabnya. Apa itu nisab? Nisab itu saudara-saudara kadar orang wajib zakat. Bila mana mencapai kadar tertentu, maka dia wajib zakat. Kalau zakat harta, itu kan kadar nisabnya para ulama mengatakan lebih kurang 85 gram emas. Kalau kita punya harta seharga 85 gram emas, maka kita wajib zakat harta. Ya. Nah, kalau zakat fitrah ini lebih rendah lagi. Enggak mesti punya sekian. Cukup dihitung, dikira-kirakan malam takbiran nanti dengan siang lebaran, cukup gak kebutuhan kita? Oh cukup, bahkan berlebih. Anggaplah beras kita ada banyak. Atau beras kita sedikit, tapi uang kita ada, saudara-saudara. Maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini hati-hati. Jangan sampai dia merasa, oh saya tidak wajib zakat fitrah. Begitu. Mungkin alasannya karena dia orang tak mampu. Jangan-jangan mungkin dia tidak mampu, saudara-saudara. Tapi kalau dilihat malam takbiran dan siang lebaran, berasnya banyak. Anggaplah berasnya sekarung. Wajib zakat juga itu di zakat fitrah. Ada orang miskin, ya, hidupnya sederhana, tapi kalau dilihat malam takbiran dan siang lebaran itu berasnya banyak. Anggap dia makan ya lebih kurang 2 liter, tapi ada berasnya 10 liter.
maka wajib zakat fitrah. Atau mungkin dia punya ya beras 2 liter cukup untuk malam dan siang lebaran, tapi dia punya uang, saudara-saudara. Atau punya barang kali, barangnya itu mesti dijual demi melaksanakan zakat fitrah. Jadi ini memang zakat fitrah agak sempit. Kadang-kadang orang ya melupakan atau mungkin merasa enggak berkewajiban. Padahal saudara-saudara, zakat fitrah ini nampaknya yang kaya wajib, yang miskin pun wajib. Hanya saja yang miskin di samping berhak menerima, juga wajib mengeluarkan zakat fitrah bila mana malam takbiran dan siang lebaran berkecukupan. Hadirin saudara-saudara, banyak keterangan-keterangan hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat fitrah. Di antaranya ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, "Faradha Rasulullah SAW shadaqatal fitri." Artinya Nabi mempardukan. Itu kata-kata faradha, mempardukan. Artinya mewajibkan itu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini Nabi terangkan fungsinya. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Zakat fitrah ini fungsinya untuk membersihkan dari orang yang berpuasa, membersihkan dari perbuatan, perkataan keji dan perkataan kotor. Kita kan berusaha agar puasa kita terus bermutu. Kita jaga lidah kita, kita jaga mata kita, jaga tangan, jaga kaki, jaga seluruh anggota supaya tidak berbuat maksiat. Tujuannya supaya puasanya bermutu, supaya puasanya berkualitas dan nanti pada gilirannya akan diterima. Tapi kan namanya manusia boleh jadi terpleset. Masih ada harapan. Dengan zakat fitrah, Nabi sabdakan, tuhratan lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafas, dari perbuatan keji dan perkataan kotor. Kemudian Nabi jelaskan lagi, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Karena saudara-saudara kan kita di waktu lebaran disuruh gembira. Maka disebutlah lebaran. Lebaran ini nampaknya dari kalimat lebar. Mukanya lebar, senyumnya lebar. Nah, gembira ini bukan monopoli orang kaya pada waktu lebaran. Orang miskin pun disuruh gembira. Nah, supaya mereka ini gembiranya terpenuhi, maka kebutuhan pokok juga dipenuhi. Maka orang-orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat, diberikan kepada orang miskin. Tapi ingat, orang miskin pun wajib mengeluarkan bila mana malam dan siangnya lebaran dia berlebihan dari kebutuhan pokok. Walhasil zakat fitrah ini Nabi sabdakan di samping pembersih dari dosa juga wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Paman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Bila mana dilaksanakan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu pahalanya hanya seperti pahala sedekah, bukan pahala zakat. Catatan, pahala zakat itu lebih besar daripada pahala sedekah. Tapi karena dia menyalahi peraturan, dikeluarkan tuh zakat fitrah setelah sholat Id, maka akibatnya zakat fitrahnya tetap wajib dikeluarkan. Ya, tapi nilainya berubah lantaran waktunya berubah. Semestinya kan sebelum Id, bahkan sekarang pun sudah boleh. Masuk awal Ramadan sudah boleh. Itu yang namanya waktul jawaz, waktu boleh. Seseorang boleh ngeluarin zakat bila mana udah masuk Ramadan, zakat fitrah. Sunatnya sebelum sembahyang Id. Tapi kadang-kadang kan repot saudara-saudara. Ya, jadi lebih baik keluarkan sekarang. Kalau nanti dikeluarkan setelah sholat Id, ya wajib dikeluarkan karena itu kewajiban. Tapi nilai pahalanya berkurang. Ini perlu diketahui. Ini hal yang pokok, bukan hal yang remeh, bukan hal yang sunat, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, ada lagi nih satu hadis ya menerangkan, yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin." Maksudnya saja saudara-saudara, hadis ini menerangkan bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh kita ini, yang laki, yang perempuan, yang dewasa, yang kecil, sampai-sampai anak kita wajib zakat fitrah. Yang ngeluarin siapa? Orang tuanya. Ya. Itu saudara-saudara suatu pemestian. Ingat dikatakan so'an min tamrin, satu so' ini 3 letter setengah. Ya. Usahakanlah keluarkan zakat fitrah ini berbentuk beras. Ya. Itu lebih orsinil. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Ini saudara-saudara yang paling pokok. Ya, yang perlu kita ketahui. Ingat saudara-saudara, sedikit lagi lebaran, semuanya berlebaran. Yang kaya, yang miskin juga berlebaran. Maka dari itu, orang-orang miskin nggak layak itu minta-minta di hari lebaran. Karena hari gembira, katanya. Sehingga ada hadis Nabi yang berbunyi, "Aghnuhum anit tawab fi hadzal yaum." Cukupkanlah orang-orang miskin dari keliling ke sana kemari minta-minta. Cukupkan mereka. Supaya mereka nggak minta-minta. Kan gambaran minta-minta bukan gambaran gembira. Itu gambaran hina, saudara-saudara. Sedangkan lebaran, hari kemenangan, hari gembira. Semuanya senyum lebar. Si kaya, si miskin, semuanya bergembira. Bahkan kalau perlu, pakai baju yang baru. Itu disunatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan zakat fitrah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.